Gaskan lagi Babang Tampan. Bab 53-54. CEO dingin dan gadis malang. Kenapa tegang? Bisik Sean. Gak, aku hanya. Sean, kamu bawa Anaya ke kamar biar bisa istirahat. Ujar Nyonya Anita melihat anak menantunya saling berbisik. Ya ma. Jawab Sean mengulum senyum. Akhirnya mamanya memberi kode juga agar mereka segera ke kamar. Ingat jangan main kasar, bisik Nyonya Anita pada putranya saat Sean akan membawa sang istri ke kamar dan diangguki oleh Sean. Setibanya di kamar, Sean langsung memeluk tubuh sang istri dari belakang. Anaya terdiam dan tak bergerak saat sang suami telah meletakkan wajahnya di ceruk Lex hairnya. Wanita itu ikut menikmati apa yang dilakukan Sean pada tubuhnya. Mas. Lirih Anaya dengan mata terpejam. Apa sayang? Jawab Sean dengan suara seraknya. Aku belum mandi. Ujar Anaya saat sebuah desisan keluar dari mulutnya. Mandi bersama, ujar Sean lalu menggendong tubuh mungil Anaya ala bridal style menuju kamar mandi. Setibanya di kamar mandi, Sean langsung membawa tubuh Anaya ke bawah shower. Tatapan keduanya sudah tampak wi dan tanpa menunggu lama Sean langsung melu *B1 bir sang istri. Jadinya siang itu mereka melakukan ibadah halal. Kamar mandi menjadi saksinya bisu sepasang suami istri itu saling berbagi K3 ringat menuju nirwana. Setelah 2 jam berlalu, keduanya tampak keluar dengan Sean kembali menggendong Anaya. Wajah keduanya tampak berseri-seri setelah pelepasan yang mereka dapatkan. Seperti biasa Sean membantu Anaya mengeringkan rambutnya. Dengan lembut dan telaten Sean menyentuh rambut coklat milik sang istri. Mas, kamu sama aku kenapa bisa semanis ini sih? Tanya Anaya menatap sang suami dari pantulan cermin. Maksudnya? Tanya Sean. Kemana sikap arogan dan datar kamu saat bersama aku mas, ujar Anaya. Aku bersikap seperti ini hanya pada kamu sayang, tidak berlaku untuk orang lain, jawab Sean jujur. Memang hanya pada Anaya dia akan tersenyum dan tertawa lepas. Lalu apakah nanti anak kita kamu akan bersikap sama? Tanya Anaya. Kita lihat nanti Anaya sayang, jawab Sean mematikan hair dryer lalu menyisir dengan hati-hati rambut Anaya. Anaya tersenyum memandangi wajah sang suami dari pantulan cermin. Lah begitu beruntung bersuamikan Sean, bahkan ia merasa diratukan oleh sang suami. Entah kenapa di awal pernikahan ia berniat akan mengakhiri pernikahannya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Sean memtigaluk sang istri dari belakang. Aku merasa beruntung memiliki suami seperti kamu mas, jirih Anaya. Aku juga sayang. Kamu istri pilihan dari mama yang membuat aku bisa sebucin ini sama kamu, jawab Sean. Padahal aku bukan siapa-siapa kamu di awal pertemuan kita mas, ujar Anaya. Itulah yang dinamakan jodoh sayang. Kemanapun kita akan pergi jika berjodoh akan dipertemukan juga, jawab Sean mengecup gemas pipi mulus Anaya. Mas, I love you. Bisik Anaya. I love you too more Anaya, jawab Sean dengan sepenuh hati. Dan I love you my baby, bisik Sean yang berjongkok di depan perut rata sang istri. Anaya tersenyum lalu mengusap rambut sang suami dengan lembut. Dia masih belum percaya jika ada sebuah kehidupan di dalam perutnya. Ini bagaikan mimpi baginya mengandung anak dari seorang pria yang banyak digilai oleh kaum Hawa. Mas geli. Pekik Anaya saat Sean mencium perut ratanya. Sean terkekeh kecil lalu kembali mencium perut rata sang istri sambil berbisik. Cepat tumbuh ya sayang. Kami tak sabar menunggu kehadiranmu di dunia ini, ujar Sean. Mas jangan ngedusel pakai jambang kamu,
Geli, seru Anaya saat Sean menggestikkan jambang tipisnya ke perut Anaya. Sean tersenyum lebar lalu menatap wajah cantik sang istri, yang begitu alami dengan tatapan penuh cinta. Kecantikan ini hanya milikku sayang, ujar Sean mengelus wajah mulus sang istri dengan punggung tangannya. Ya mas. Aku milikmu, balas Anaya. Jujur Naya, aku sebenarnya tak rela jika ada pria lain yang menatapmu selain aku, ujar Sean menatap sang istri dengan dalam. Mas. Mereka punya mata untuk melihat lalu. Apapun alasannya aku tak rela Naya. Kenapa kamu cantik sekali, ujar Sean menyatukan kedua kening mereka. Kalau aku tak cantik mana mau kamu menikah denganku mas, jawab Anaya. Paling bisa ya kamu menjawab ucapanku, gemas Sean mencubit hidung sang istri dengan lembut. Lah emang iya kan? Ujar Anaya. Kamu benar. Karena kecantikan ini yang buat aku jatuh cinta sama kamu, jawab Sean. Hahaha. Udah mas. Aku mau berpakaian dulu, ujar Anaya. Diam di sini akan aku ambilkan. Ucap Sean lalu berdiri dan melangkah menuju ruang ganti, untuk mengambil pakaian rumahan untuk dirinya dan sang istri. Anaya tersenyum melihat sang suami yang begitu memanjakannya. La mengelus perutnya dengan lembut. Sayang. Kehadiranmu membuat mama makin dicintai oleh papamu. Sehat-sehat ya nak, gumam Anaya. Tak lama Sean keluar dari ruang ganti dengan pakaian santainya dan menenteng sebuah gaun untuk dikenakan oleh Anaya. Gaun untuk calon mama, ujar Sean memberikan sebuah gaun yang tampak begitu cantik. Mas. Aku gak mau pakai gaun, aku pakai kemeja kamu, boleh? Tanya Anaya ragu-ragu. Apakah kamu sedang mengidam sayang? Tanya Sean. Mungkin. Aku ingin sekali memakai kemeja yang kamu kenakan tadi siang, ucap Anaya. Tapi kotor sayang. Udah aku taruh di keranjang kain kotor, jawab Sean. Gak apa mas. Boleh ya. Ucap Anaya dengan penuh harap. Baiklah. Cuma sebentar lalu setelahnya pakai gaun ini, jawab Sean melangkah menuju keranjang pakaian kotor di mana kemeja yang ia kenakan tadi berada. Ya mas. Jawab Anaya dengan mata berbinar. Sean memberikan kemeja itu pada Anaya. Wanita itu langsung memakainya di hadapan sang suami. Sean menelan salivanya saat melihat pemandangan live di hadapannya. Pria itu tampak tak berkedip melihat penampilan sang istri yang begitu S3C. Anaya tenggelam oleh kemeja Sean yang cukup kebesarannya untuknya. Tapi bagi Sean Anaya semakin seksi apalagi wanita itu tak memakai apapun selain kemeja itu. Mau menggodaku sayang, bisik Sean mendekati sang istri. Mas. Siapa yang menggoda kamu sih? Tanya Anaya kebingungan. Lihat penampilan kamu Naya, ujar Sean membawa wanitanya itu ke depan cermin. Apa yang salahnya sih mas? Bingung Anaya. Ganti pakaian kamu sayang jika kamu tak ingin aku menerkammu lagi, lirih Sean. Tapi mas. Apa kamu ingin aku mengulanginya lagi? Tanya Sean dengan tatapan yang membuat Anaya bergidik ngeri. Iya. Aku ganti. Jawab Anaya menyambar gaunnya. Ke ruang ganti Naya, ujar Sean saat sang istri akan membuka kemeja itu di hadapannya. Anaya menurut saja daripada ia kembali diterkam oleh pria itu lagi. Sean mengusap wajahnya dengan kasar menahan gejolaknya. Wanitanya itu benar-benar kelewatan banget polosnya. Sean mendudukkan dirinya di tepian tempat tidur sambil menunggu sang istri keluar dari ruang ganti. Bab 54. Anaya keluar dari kamar dengan gaun pilihan Sean. Sean tersenyum tipis melihat sang istri begitu cantik dengan gaun pilihannya itu.
Sini sayang, Sean menepuk sebelah P4 hanya. Anaya berjalan menuju sang suami, dan langsung duduk di atas P4 engkuan Sean. Kedua tangannya dikalungkan pada Lex, Sean. Anaya merebahkan kepalanya di dada bidang sang suami. Tebuh mungilnya terlihat hilang oleh tubuh kekar Sean. Kamu lapar? Tanya Sean menyibak anak rambut yang menutupi wajah cantik sang istri. Ya mas. Aku mau capcay tapi buatan kamu, jawab Anaya tersenyum lebar menatap kedua mata suaminya itu. Siap nyonya, alatas permintaanmu adalah perintah untukku, ucap Sean terkekeh kecil. Ayo mas. Anaya beranjak turun dari P4 engkuan Sean, namun gerakannya ditahan oleh sang suami. Eits. Tidak semudah itu my hubby, bisik Sean lalu meraih tengkuk sang istri Mel asterisk B1 bir yang sudah jadi candu untuknya itu dengan lembut. Tetaplah seperti ini Anaya. Libatkan aku dalam semua keinginanmu selama hamil itu, merupakan berbuah kebahagiaan untukku, ujar Sean mengusap bibir sang istri yang basah oleh salivanya. Ya mas. Anak kita menunggu capcay buatan papanya, jawab Anaya mengusap perutnya. Baiklah sayang. Kalian memang kompak agar aku keluar dari zona amanku selama ini, ujar Sean. Ini kedua kalinya pria itu masuk dapur dan memasak. Kalau dulu ia memasak ingin sang istri dan sekarang untuk makhluk kecil yang tengah tebuh di rempat him sang istri tercinta. Suami istri itu turun menuju lantai 1 dengan hati-hati. Karena mansion sang kakek tak memiliki lift sesampai di bawah, Sean langsung menuju dapur untuk membuatkan makanan yang diinginkan sang istri. Pelayan yang berada di dapur terkejut dengan kedatangan tuan muda mereka. Tolong tinggalkan saya dan istri saya sekarang juga, ucap Sean dengan nada dinginnya. Semua pelayan yang ada di sana langsung beranjak membiarkan tuan muda dan nona muda mereka berada di dapur. Sepeninggal para pelayan Sean langsung membuka lemari pendingin, mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan. Pakai sosis ya mas. Ucap Anaya diangguki oleh sang suami. Anaya menonton kelincahan tangan Sean meracik bumbu. Wanita itu menopang kepalanya dengan kedua tangannya, menatap sang suami yang begitu sangat tampan mengenakan apron. Sean tersenyum melihat kelakuan sang istri yang ia yakini tengah mengaguminya. Pria itu makin bersemangat untuk menyelesaikan masakannya. Tak butuh waktu lama aroma harum memenuhi dapur hingga ruang keluarga di mana kedua orang tuanya berada. Yummy. Wangi, ucap Anaya menghirup aroma dari masakan sang suami. Sebentar lagi matang sayang, ujar Sean membuka apron miliknya dan menggantungkannya kembali pada tempatnya. Masakan kamu the best mas, jawab Anaya memamerkan kedua jempolnya. Dan ini masakan limited edition dan spesial untuk nyonya muda alatas, ucap Sean mencubit gemas hidup sang istri membuat Anaya tertawa lepas. Tak lama masakan Sean pun matang dan menghidangkan di depan sang istri. Capcay cinta ala Chef Joseon spesial untuk nyonya muda alatas, ujar Sean. Wah, masakan enak kayaknya, ujar Nyonya Anita tiba-tiba memasuki dapur karena mencium aroma masakan yang menggugah selera. Liam ma. Ini masakan Mas Sean sendiri loh, jawab Anaya dengan bangganya. Sedangkan Sean kembali berwajah datar. Benarkah? Tanya Nyonya Anita dengan tatapan tak percaya. Ya ma. Jawab Anaya dengan senyum sumringah miliknya. Pria dingin jika sudah ketemu pawang yang tepat akan bucin akut, batin Nyonya Anita tersenyum geli. Karena ini malah pertama kalinya putranya itu memasuki dapur dan memasak. Dan lebih mengejutkan bagi memasak untuk sang istri. Jangan mengataiku ma, ujar Sean dengan wajah datarnya. Cek, kau ini, kesal Nyonya Anita. Mama mau.
Tawar Anaya pada mertuanya itu. Gak sayang. Kamu habiskan ya. Biar cucu mama sehat dan cepat besar, jawab Nyonya Anita mengusap lengannya sang menantu, dan meninggalkan anak dan menantunya itu menuju ruang keluarga di mana sang suami berada. Setelah menghabiskan capcay buatan sang suami, hingga ludes tak bersisa wanita hamil muda itu tampak kekenyangan. Sean tersenyum melihat sang istri begitu menikmati masakannya. Pria itu tak sia-sia selama kuliah di luar negeri melatih kemampuan memasaknya. Anaya, kapan rencana kamu masuk kuliah? Tanya Sean saat sang istri duduk bermanja di sampingnya. Besok Mas. Jawab Anaya. Yakin kuat? Tanya Sean menatap sang istri yang menyandarkan kepalanya di lengan Sean. Ya Mas. Aku ingin cepat selesai Mas sebelum anak kita lahir, jawab Anaya. Tapi kamu harus dalam pantauan bodyguard langsung Naya. Bodyguard pilihan papa akan menemani kemanapun kamu pergi. Dia juga akan ikut kamu ke kelas, ujar Sean. Tapi Mas itu akan membuatku merasa tak nyaman, bantah Anaya. Ambil cuti atau tetap kuliah ditemani bodyguard, ujar Sin memberikan pilihan pada sang istri. Mas. Naya mengertilah kamu saat ini tengah mengandung, aku tak mau terjadi sesuatu hal yang buruk pada kalian berdua. Sementara di kampus begitu banyak orang-orang yang iri dengan kamu sayang, ujar Sean lembut memberikan pengertian pada sang istri akan kecemasannya. Baiklah Mas, lirih Anaya pada akhirnya. Aku harap kamu mengerti ketakutanku sayang, ujar Sean mengecup pipi sang istri dengan lembut. Ya Mas. Tak jauh dari mereka seseorang tampak tersenyum melihat kemesraan mereka. Ia sungguh bahagia dengan apa yang ia lihat saat ini. Waktu terus berlalu menit, jam pun berganti. Pagi ini Sean terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan tak adanya sang istri di sampingnya. La mencari keberadaan sang istri namun tak ia temui. Tak lama kemudian tatapan terpaku saat melihat sang istri keluar dari kamar mandi dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Wajah cantik milik sang istri tampak begitu pucat. Sean segera menghampiri Anaya yang tampak begitu lemas. Sayang kamu kenapa? Panik Sean merangkul tubuh Anaya. Mual Mas. Jawab Anaya yang langsung mentigaluk tubuh sang suami yang membuat rasa mualnya sedikit hilang. Sean mengusap lembut rambut coklat milik sang istri dengan sayang. Kenapa tak membangunkanku, Ham? Tanya Sean membalas petigalukan sang istri begitu erat. Anaya menggeleng cepat, wanita itu menghirup aroma tubuh Sean yang ajaibnya menghilangkan rasa mualnya. Tubuh kamu wangi Mas, ujar Anaya. Wangi dari mananya sayang? Aku bahkan belum mandi loh, jawab Sean. Mualku hilang dengan menghirup aroma tubuh kamu Mas, ujar Anaya menenggelamkan wajahnya di D4 bidang Sean. Berarti anak kita tak mau jauh dari papanya sayang, jawab Sean begitu senang jika calon anaknya selalu ingin dekat dengannya. Ya Mas. Lirih Anaya. Mandi yuk, ujar Sean membuat Anaya menggeleng cepat. Dingin. Jawab Anaya. Kan ada air panas sayang bujuk Sean. Kamu aja? Aku gak mau, jawab Anaya melerai pelukannya. Bumil pemalas mandi ini namanya, kekeh Sean mengacak rambut sang istri. Aku gendong ke kamar mandi, mau? Tawar Sean. Gak Mas, dingin. Jawab Anaya. Sayang ayolah. Ujar Sean. Gak,